Ya. Halo semua, pagi semua. Semua sehat? Sehat. Sehat ya. Keluarganya juga sehat-sehat. Saya nggak usah, tapi saya pileknya nggak mendingan kok. Saya pilek tapi saya nggak mendingan. Ya udah bagus, nanti minum air hangat yang banyak ya. Saya minum air itu, air garam. Oh ya, air garam jangan diminum, dikumur aja. Bu, dulu bapak saya minum air garam. Boleh diminum, tapi jangan. Air garamnya diminum tadi kemarin. Disuruh papa aku, Bu. Saya juga disuruh mama aku, Bu. Disuruh minum air garam. Oh. Lagi Asya. Apapun obatnya. Halo Beatrice. Yang penting Stacey mama udah baik, Stacey mamanya juga sakit ya. Udah. Udah ya. Puji Tuhan ya. Oke, semua kayaknya kelihatannya semua udah siap sekolah minggu nih. Ayo kita mulai sekolah minggu yuk. Hari ini kita mulai sekolah minggu dengan nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semua bahagia kan ketemu teman-teman walaupun online? Senang nggak? Ya pagi. Yuk kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari anak-anak, bukan ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama kawan semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo anak-anak, kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu yuk. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, angkas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Tema Sekolah Minggu, ulangan 31 ayat 12.
seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Yuk anak-anak, kita berdoa yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini walaupun secara online untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dan keluarganya yang menghadapi masalah. Tuhan pimpin ya Tuhan mereka supaya berikan mereka kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Tuhan juga sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami ya Tuhan supaya kami dapat duduk tenang-tenang, fokus untuk mendengarkan dan mengikuti kebaktian sekolah minggu kami. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, Lause, pernah gak kalian itu menghadapi ketakutan? Pernah ya? Pasti pernah sih. Kalau Lause biasanya tuh takutnya kalau lagi ulangan. Karena tuh Lause tuh orangnya suka pelupa, jadinya belajar depan, lupa belakang. Belajar belakang, lupa depan. Jadi kalau ujian tuh suka deg-degan. Aduh, ujiannya gimana ya? Tapi puji Tuhan sih setiap Lause takut di dalam ketakutan Lause tuh selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan tuh akan menolong Lause. Dan puji Tuhannya lagi, setiap ulangan sih Lause bisa mengerjakan dengan baik. Nah anak-anak, ingat ya, jadinya istilahnya dalam ketakutan apapun masalah yang kalian hadapi, Tuhan pasti beserta dengan kalian. Kalian cukup percaya dan taat aja, Tuhan pasti akan bukakan jalannya. Nah, anak-anak kita nyanyi lagu Percaya dan Taat ya. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Sekarang kita mendengarkan persembahan puji-pujian dari anak sekolah minggu. Yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diri
Ya, anak-anak gimana tadi persembahan puji-pujian, cakep kan? Nah, ya, terima kasih ya atas persembahan puji-pujiannya. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk persembahan. Nah, persembahan itu nanti ada di bawah ada QRIS, barcode gitu. Minta bantuan orang tuanya untuk scan ya. Terus jangan lupa jumlahnya di belakang jumlah uang yang kalian berikan untuk persembahan ditambahin angka 21. Jadi itu untuk menandakan bahwa itu persembahan dari anak sekolah minggu. Misalnya pemberian persembahannya 20.000. Nah, belakangnya 20.000 21 ditambahin ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa untuk scan barcode, bisa dimasukkan ke dalam amplop dulu. Nanti pas kita ketemuan lagi secara offline ke sekolah minggu di gereja, di gedung gereja, bisa diserahkan ke guru-guru langsungnya ya. Yuk, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, 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 ku bersyukur kepadamu. Puji, 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 ku puji agung namamu. Sembah, 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 ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Nah, anak-anak. Nah, sebelum pengumuman kita berdoa dulu ya untuk persembahan dan firman Tuhan. Yuk, mari anak-anak kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai sekarang. Tuhan juga terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang begitu besar kepada kami setiap harinya. Tuhan juga kami memberikan persembahan yang kami tahu semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya dapat disucikan, dikuduskan untuk pelayanan di sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan tenang, dengan berhikmat ya Tuhan yang diberikan daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita ada pengumuman nih. Pengumumannya ada 2. Yang pertama latihan kur. Latihan kur hari ini ada ya, tetap seperti biasa jam 12.30. Nah, latihan kur, lagu yang dilatihanin itu masih pakai lagu yang lama. Jadinya belajar lagi supaya lebih mantap ya. Nah, yang kedua itu kita ada pengumuman, oh ya, yang berulang tahun yang berulang tahun ada minggu ini ada 2. Yang nomor 1, yang pertama itu Lydia Carolim dan yang kedua Queen Valentine. Dua-duanya tanggal 8 Februari. Jadinya hari ini ada gak ya yang berulang tahun hadir gak? Queen ada. Oh, Queen ada ya. Oh ya udah, kalau Queen ada ya udah ucapin. Lydia juga ada. Oh, Lydia juga ada. Lydia juga ada ya? Buka video Lydia biar kita lihat. Lydia buka video biar apa? Ayo kita yang
Anak-anak sekolah minggu ya ucapin happy birthday kepada Lydia dan Kuy Valentine ya. Bisa dicek. Happy birthday Lydia. Happy birthday. Happy birthday ya Queen Valentine. Semoga makin giat melayani Tuhan ya. Saat beribadah. Oke. Oh, ada yang join bukan? Oh ya, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang setelah ini kita ada pengumuman lagi. Oh iya, kumpulin stiker. Jangan lupa ya semua. Makanya stiker itu ada 2 seperti biasa. Yang satu hadir di sekolah minggu, yang satu lagi untuk buka kamera. Jadi anak-anak diharapkan untuk buka kameranya begitu kalian mulai sekolah minggu ya. Biar dapat 2 stiker. Dan makin banyak stiker yang didapatkan kan nanti makin cepat tuh dapat hadiahnya. Nah, ayo. Terus habis itu selanjutnya kita dengarkan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang pekerjaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Nah, ayo anak-anak kita mendengar firman Tuhan, gabung ke breakout room ya. Iya, Nanti kalau ada Balita tombol Pratama ya untuk join, yang kelas share kecil. ya. Halo anak-anak semuanya. Ini udah pada masuk belum ya? Kayaknya ada yang belum kali ya. Selamat pagi, Bu. Kenapa nih? Hai Luis. Selamat pagi, Lausa. Pagi Gabriel. Lausa. Hai. Pagi. Oh masih ada yang belum masuk ya? Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu teman-teman nih yang belum masuk nih. Ini Ya. ada Lausa. Oh, bikin apa lagi itu? Orang balet. Apa? Selamat pagi, Lausa. Selamat pagi Natali. Luis itu apa Luis? Ya, Oh, kelas 1 joinnya kemana? ke sini, di kelas 1 ke di sini. Iya. Natali udah baikan. Kenapa Natali? Natali udah baikan. Iya, puji Tuhan ya, Natali ya udah sembuh ya. Minggu lalu Lausa udah lihat Natali ikut sekolah minggu, Lausa senang sekali. Artinya Natali udah sembuh ya. Iya, kalau Luis tiap minggu pasti bikin main-mainan tuh, bikin Lego gitu. Ya, ini adalah apa? Wahana polisi. Oh iya, tapi Luis, Lause minta nanti kalau lagi firman Tuhan, mainannya taruh di samping dulu ya. Kita dengar firman Tuhan dulu ya. Sediannya nih. Iya, itu kecil banget itu. Ada lagi nggak yang belum? Siapa lagi yang belum masuk ya? Udah semua ya? Nggak usah. Siapa tuh yang manggil?
Siapa tadi yang manggil? Gaby. Oh, Gaby. Ya, kenapa Gaby? Itu dikirim stikernya tanggal berapa? Maksudnya stiker yang absen? Stiker. Oh, iya. Nah, stiker yang absen itu ini sekarang lagi dipersiapkan sama Lause Aili. Jadi, kalian pokoknya kalian tiap hari tiap minggu ikut ibadah, terus segitu harus nyalain tuh kameranya tuh. Nah, stikernya itu nanti kita harap sebetulnya tuh rencananya kalau COVID udah turun kan kita boleh tuh ketemu di gereja kan. Nah, nanti stikernya akan dibagiin sama guru kalian masing-masing. Misalnya Gaby kelas berapa Gaby? 2. Nah, Lause Debbie siapa namanya? Lause Gaby. Esther. Nah, nanti Lause Esther yang akan bareng-bareng sama Gaby stikerin. Tapi sayang, ini pandeminya rame lagi, virusnya heboh lagi. Jadi kita di rumah lagi. Jadi terus disiapin. Jadi kalian kalau datang itu kita nanti lause-lausenya tetap kumpulin tuh, dicatetin tuh. Kita berdoa virusnya cepat hilang ya. Jadi kita bisa di gereja nanti kalian bisa ngabsen pakai stiker itu. Menarik loh, nanti tempelan stikernya lo langsung udah pernah lihat. Ya. Jadi jangan lupa, ayo yang belum buka kamera, ayo dibuka kamera. Kalian tahu nggak nanti stikernya itu untuk apa? Itu ada tujuannya loh. Nah, belum pada tahu atau ada yang udah tahu tapi lupa. Nggak usah ingetin ya. Yang belum buka kamera, ayo dengar, langsung kasih tahu nih, ya. Kamera stiker itu nanti kalau kamu kumpulin, nanti misalnya sekolah minggu ada acara nih. Acara mungkin bazar atau mungkin mau acara retret. Nah, itu akan dipakai. Nanti acara itu nanti sekolah minggu akan pikirin, akan rembukan dulu apa sih acaranya. Nah, nanti stiker itu akan dipakai untuk acara yang dibuat oleh sekolah minggu. Jadi kalau kalian nih yang nggak nyalain kamera, ya kalian cuma dapat 1, lama kekumpulnya. Ya, ayo yang belum nyalain boleh dinyalain kameranya. Kenapa nggak dikirim aja stikernya Lause? Udah nyalain kamera. Ya, yang udah nyalain kamera hebat, tapi nggak dimatiin lagi ya. Lause, kenapa nggak dikirim aja stikernya? Kalau dikirim, takutnya nanti kalau kamu lupa nempelnya di mana hilang, itu hangus loh stikernya. Nah, mendingan dikumpulin sama Lausenya. Aman, kalau dikumpulin sama Lause tuh aman. Iya, ntar bisa-bisa dibuat main. Nah, betul. Nanti kamu kira mau dipakai nih, stikernya mau dipakai nih. Terus kamu nyari, stikernya kemana, hilang udah stikernya. Sayang dong. Temuin lagi. Iya, Mak. Kalau bisa dikumpulin lagi. Kan kalau udah hilang ya sudah. Ya kan, jadi biar langsungnya aja yang kumpulin dulu. Ya, oke. Sekarang kita siapin hati ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan. Kita mau berdoa dulu ya untuk firman Tuhan ya. Lipat tangan, kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari Minggu kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, khusus untuk belajar firman Tuhan. Setiap hari kami perlu firman Tuhan untuk menuntun kami Tuhan. Dan kami datang hari ini, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau mengetahui apa yang Engkau ingin kami lakukan. Tuhan tolong kami, supaya Roh Kudus yang membuat kami mengerti untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, nah sekarang kalian mute dulu ya. Nanti Lause kalau ada pertanyaan, kalian boleh jawabnya di chat aja, jadi supaya nggak berisik. Ya, kalian boleh jawabnya di chat. Oke? Nah, sekarang kita Lause mau tanya nih. Kalau kamu setiap minggu ikut sekolah minggu, kalian pasti bisa jawab pertanyaan yang Lause kasih. Kalau kalian ikut dan kalian dengar ya. Kalau cuma ikut tapi pikirannya kemana-mana, ya mungkin kalian nggak akan tahu jawabannya apa. Tapi kalau kalian ikut, terus kalian menyimak, kalian mendengarkan dengan baik, kalian pasti bisa jawab pertanyaan Lause. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapakah yang menciptakan dunia ini beserta seluruh isinya? Tuhan. Oke, diambil boleh biar
Iya, betul. Allah. Tuhan. Allah, Tuhan. Betul ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Berapa lama sih Allah menciptakan dunia ini beserta isinya? Berapa lama? Allah tuh dari hari pertama waktu dia masih 7 hari. Allah 7 hari. itu berapa hari? 7 hari. 7 hari. 7 hari. Enggak, 7 hari. Apa? 6 hari. Iya, siapa tuh yang jawab 6 hari? Nah, saya. Ya, Raditya ya. Allah menciptakan dunia ini sampai penuh, sampai semuanya udah ada itu selama 6 hari. Ya, selama 6 hari. Terus, ya, yang jawab 6 hari itu betul. Yang jawab 10 hari, sekarang tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini 6 hari. Hari ke-7, Allah beristirahat, kita harus beribadah kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apakah semua ciptaan Tuhan itu baik? Baik. Baik. Ya, baik. Baik, bagus. Di Kejadian 1 ayat 25b, Allah melihat bahwa semua yang Dia ciptakan itu baik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Setelah Allah menciptakan semuanya, ya, udah semuanya tuh diciptain, ya kan? Yang paling terakhir Allah ciptain apa? Manusia. Iya, betul. Iya, kalian Manusia. betul, Debbie. Betul. Manusia. Ya, betul. Kalian semuanya hebat. Berarti kalian semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Jadi hari terakhir itu Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Nah, sekarang kalian mute ya. Kalian mute, kita dengerin firman Tuhan ya. Sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tuh udah nyiapin dulu. Jadi kan makanya Allah menciptakan Adam dan Hawa itu yang terakhir. Karena Allah siapin dulu semuanya ya. Dia siapin pagi dan siang, pagi dan malam, dia siapin bintang-bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, baik yang di darat maupun yang di laut. Pokoknya semua deh, pohon-pohon, pokoknya Allah udah menyediakan semuanya. Ya, semuanya yang terbaik Allah udah siapin, ya. Nah, waktu manusia diciptakan, manusia tinggal nikmatin aja. Wah, mau makan tinggal petik buahnya yang dari pohon. Oh, buahnya enak-enak manis semua. Ya, terus segitu binatang-binatangnya semua juga baik-baik ya. Ya nggak ada yang buas-buas gitu. Jadi semuanya jadi manusia berteman sama semua binatang, ya. Wah, pokoknya semua yang the best deh ya Tuhan kasih pada Adam dan Hawa. Nah, yuk sekarang kita mau lihat kayak apa sih? Ya, ini hanya ilustrasi ya. Seperti apa sih dunia yang Allah ciptakan buat manusia yang pertama? Kita coba lihat videonya ya. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang semarak.
segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sempurna dan indah. Itu menunjukkan hikmat, kebaikan, dan kemahakuasaannya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam rupanya sendiri dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidupnya kepada mereka. Tuhan Yahweh menempatkan mereka di Taman Eden. Ya, kalian lihat bagus banget ya. Dunia yang Allah ciptakan untuk Adam dan Hawa begitu sempurna, begitu indah, ya. Allah kasih semua yang terbaik buat manusia, ya. Nah, semua yang ada di dalam taman itu boleh Adam dan Hawa nikmatin, ya. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang tumbuh di tengah-tengah taman. Allah melarang mereka untuk menyentuh dan makan buah dari pohon itu. Ya, apa yang Allah inginkan pada saat Allah melarang Adam dan Hawa untuk menyentuh dan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Ya, kenapa Allah larang mereka? Allah udah menciptakan semua yang terbaik. Allah cuma minta satu hal aja, Kak, bahwa mereka tidak boleh makan pohon yang ada di tengah-tengah taman, pohon buah yang baik dan jahat. Ya, kenapa mengapa Allah ingin mereka enggak melakukan hal itu? Karena itu adalah perintah Allah. Allah ingin mereka melakukannya. Allah ingin Adam dan Hawa itu taat, ya. Tapi iblis enggak suka kalau manusia taat kepada perintah Allah. Ya, iblis ingin manusia tuh ya berbuat dosa, terus begitu dihukum, sama kayak iblis dihukum. Ya, supaya bisa bareng-bareng sama iblis gitu loh. Iblis kan dihukum oleh Allah gitu kan, terus begitu dibuang dari sorga gitu. Nah, iblis suka gitu loh kalau manusia nggak mentaati Allah biar jadi temannya si iblis gitu. Jadi iblis nggak seneng, ya. Nah, kemudian iblis menyaru sebagai ular dan mulai dia mencobai Hawa. Yang waktu itu Hawa tuh lagi jalan di tengah-tengah taman. Nah, iblis mulai deh memutarbalikkan apa yang Allah katakan kepada Hawa. Nah, harusnya Hawa kan udah tahu kan firman Allah kan. Hawa kan udah tahu bahwa Allah melarang dia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Harusnya Hawa bagaimana? Harusnya Hawa menghindar, harusnya Hawa pergi, tapi ternyata Hawa nggak melakukan hal itu, ya. Apalagi waktu Hawa lihat buahnya, waduh, buahnya kayaknya enak banget, wah ini kayaknya lezat banget buahnya. Akhirnya Hawa tergoda. Nah, Hawa gagal mentaati firman Allah, Hawa gagal mentaati perintah Allah, ya. Hawa sudah melanggar perintah Allah. Hawa makan buah itu, ya. Nah, bukan Hawa, dia nggak cuma makan doang buah itu, tapi buah itu dia berikan juga sebagian kepada Adam. Nah, harusnya Adam bagaimana?
Harusnya Adam kan juga tahu kan, Allah udah berfirman bahwa pohon itu nggak boleh dimakan. Tapi bukannya negur Hawa, malah si Adam ikut-ikutan makan buah itu. Ya, nah menyedihkan sekali ya. Adam dan Hawa sudah melakukan perbuatan yang bodoh. Ya, mereka sudah melanggar perintah Allah yang telah begitu mengasihi mereka. Ya, nah pada saat dia makan buah itu, Adam dan Hawa baru sadar bahwa ternyata mereka itu ternyata tidak berpakaian. Ya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, sejak itu mereka menjadi berdosa dan menderita. Ya, sejak mereka jadi takut dan malu karena mereka sadar bahwa mereka nggak berpakaian, lalu mereka mengambil daun-daun untuk menutupi badan mereka, ya, dan kemudian mereka bersembunyi di balik pepohonan yang ada di dalam taman. Nah, Allah tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi, sebab nggak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi dari hadapan Allah, ya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, ya, bahwa akibat dari dosa yang mereka lakukan, akibat dari ketidaktaatan mereka, hidup mereka akan penuh dengan susah payah. Ya, dan suatu hari mereka akan mati. Jadi mereka tidak lagi bisa tinggal di dalam Taman Eden, di taman yang begitu indah yang sudah Allah berikan buat mereka. Ya, sedih banget kan? Sedih sekali. Harusnya mereka bisa bersenang-senang di dalam taman itu. Mereka bisa bahagia di taman yang Allah ciptakan untuk mereka. Mereka juga bisa menikmati semua yang ada di situ, dan mereka juga bisa menikmati hubungan yang baik dengan Allah. Ya, mereka bisa ngobrol dengan Allah. Tapi karena mereka tidak patuh, mereka tidak taat, akhirnya mereka menjadi orang yang berdosa. Mereka terpisah dari Allah, dan mereka akan mendapatkan hukuman atas dosa yang sudah mereka lakukan. Tapi sungguh bersyukur, ya, Allah tetap mengasihi mereka. Meskipun mereka tidak taat, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mengulurkan tangannya kepada mereka dalam kasih, ya. Nah, Allah menunjukkan kasihnya kepada mereka itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu Allah membuatkan mereka, tadinya kan mereka hanya menutupi badan mereka itu dengan daun-daun, ya. Tapi Allah mengasihi mereka dengan cara Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, ya, untuk melindungi dan menutupi tubuh mereka. Nah, cara yang kedua adalah, ini yang paling penting nih, ya, anak-anak harus ingat nih, ya, harus dengar baik-baik. Ini yang paling penting, ya. Allah berjanji untuk membereskan semua dosa mereka. Allah berjanji bahwa kelak Allah akan mengutus seorang dari anak keturunan Hawa yang akan menebus dosa dan menanggung hukuman mereka, ya. Dia, yaitu orang itu yang akan mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Ya kan, karena Adam dan Hawa sudah tidak mentaati, jadi mereka sudah berdosa, hubungan mereka dengan Allah sudah terputus. Nah, Allah berjanji, karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah berjanji akan mengutus seorang untuk mendamaikan kembali antara manusia dengan Allah. Nah, sekarang langsung mau tanya nih. Adam dan Hawa tahu nggak siapa juru selamat itu? Adam dan Hawa nggak tahu siapa. Adam dan Hawa tahu nggak kapan juru selamat itu akan datang? Nggak tahu juga, tapi mereka percaya. Ya, mereka tetap percaya bahwa Allah pasti akan menepati janjinya dan akan membereskan semua masalah mereka. Oke, sekarang Adam dan Hawa nggak tahu, tapi anak-anak pasti tahu. Nah, sekarang langsung mau tanya, anak-anak tahu nggak siapakah juru selamat yang Allah janjikan itu? Ayo, ada yang jawab nggak? Betul, pinter. Hebat sekali ya kalian, ya. Ya, betul, Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat, ya, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua adalah, kapan juru selamat itu datang ke dunia? Kan juru selamat sudah datang. Kapan? Kapan ya? Ayo, kapan? Juru selamat sudah datang loh. Tahu.
Ada yang tahu nggak kapan juru selamat datang? Juru selamat itu Ada yang tahu. Hah? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus datang sebagai seorang bayi. Ya, Lause Are boleh tolong gambarnya. Ya, Tuhan Yesus lahir sebagai seorang bayi. Nah, Tuhan Yesus lahir di Palungan. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu kita peringati sebagai hari Natal. Ya, itulah hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Oh, kalau Are nggak masukin gambarnya, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kalian sering lihat sekali bahwa suka gambar kalau di hari Natal kan ada Tuhan Yesus, ada Maria, ada Yusuf, ada bayi Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, terus bagaimana caranya Tuhan Yesus itu membereskan dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa? Yaitu dengan mati di atas Menebus dosa manusia. dengan mati di atas kayu salib, ya. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita, ya. Allah berjanji mengirimkan seorang juru selamat kepada kita, dan Allah menepati janji itu, ya. Mengapa kita memerlukan juru selamat? Ayo, mengapa kita perlu juru selamat? Nah, Untuk menebus dosa kita. kita butuh juru selamat. Juru selamat itu artinya adalah orang yang bisa menolong kita. Kalau manusia saling menolong bisa, tapi kalau juru selamat itu boleh di mute. Nah, juru selamat itu artinya adalah orang yang bisa menebus dosa kita, orang yang bisa mengangkat kita dari dosa-dosa yang menyucikan kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya, kita butuh juru selamat itu, ya. Nah, akibat dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa membuat kita semua sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita dilahirkan langsung kita sudah bersalah, kita sudah berdosa, ya. Kita nggak bisa membersihkan diri kita sendiri dari kesalahan dan dosa kita, ya. Nah, makanya kita butuh Yesus. Ya, kita butuh Yesus yang datang ke dalam dunia untuk membereskan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, kita yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus, akan memperoleh pengampunan dan tidak lagi bersalah di hadapan Allah. Kalau kita cuma bilang, oh ya, aku tahu Yesus itu juru selamat, aku tahu Yesus itu bisa menyelamatkan manusia dari dosa, tapi kita nggak percaya, aku nggak percaya, aku cuma tahu doang, tapi aku nggak percaya, kamu nggak akan bisa diselamatkan. Jadi kamu harus percaya. Ya, nah, ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka berusaha untuk bersembunyi, ya, mereka berusaha untuk ngumpet karena mereka takut, ya, karena mereka sudah melanggar perintah Allah. Nah, apakah kalian pernah pada saat melakukan sebuah kesalahan, terus kalian, dihantui oleh perasaan bersalah, terus merasa diri sendiri itu, aduh, aku ini udah melakukan sesuatu yang salah nih. Terus kalian menyesal, tapi kalian nggak bisa apa-apa. Kalian pikir, aduh, dosa yang udah aku lakukan, aku bisa diampuni nggak ya? Pernah nggak merasa seperti itu? Pernah. Pernah ya? Nih, Lause kasih contoh nih. Lause kasih contoh ya. Contohnya adalah, misalnya, mungkin ada yang nggak tahu nih, apa sih gitu kan? Nah, Lause kasih contoh. Contohnya adalah, misalnya, di kelas, ya sekarang kan kalian masih online, nggak apa-apa. Tapi kan nanti maksudnya satu hari, mungkin dulu atau nanti kita nggak tahu, mungkin di kelas ada kejadian barang yang hilang, ya. Terus tanpa ngecek dulu, kita udah langsung nuduh gitu loh, ya. Kamu udah langsung nuduh seseorang teman kalian itu mencuri barang tersebut. Terus waktu teman itu bilang enggak, bukan aku, tapi kamu terus menuduh dia, ya, terus hasut nih teman-teman yang lain, sampai akhirnya dia dimusuhin sama teman-teman sekelas. Nah, ternyata setelah diselidiki, benar, teman itu enggak melakukan pencurian itu, teman itu enggak mencuri, tapi namanya udah keburu rusak, ya, dia udah dicap sebagai pencuri.
Ya, dan kamu tidak berani untuk meminta maaf dan mengakui kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya di dalam hati kecil kamu tuh ingin sekali minta maaf. Ya, tapi kamu malu, kamu takut kalau teman itu nggak mau memaafkan kita. Dan teman-teman yang lain terus begitu nggak percaya lagi sama kamu. Nah, akhirnya kamu hanya bisa menyesal, ya. Kamu hanya bisa menyesal, terus kamu selalu dihantui oleh perasaan bersalah, merasa diri itu, aduh, aku udah melakukan sesuatu yang buruk banget, dan kamu merasa bahwa, aduh, ini dosaku gimana ya? Aku nggak bisa nih, aku gimana ya? Aku harus bagaimana ya? Akhirnya kamu sedih, kamu diam, kamu nggak tahu kamu harus bagaimana. Nah, ini sih cuma sebuah contoh ya. Ini hanya sebuah contoh. Mungkin di antara kalian yang tadi bilang ada Bu, ada Lause gitu. Ya mungkin di antara kalian ada yang pernah mungkin punya pengalaman yang lain yang membuat kalian punya perasaan seperti itu. Nah, Lause mau kasih tahu nih, Lause punya berita gembira nih, yaitu kita punya Tuhan Yesus. Ya, kita punya Tuhan Yesus nih. Ya, Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita punya perasaan, kita punya pengalaman seperti itu, kita menyesal, kita tak tahu kita harus bagaimana. Nah, kita punya Tuhan Yesus, ya. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mau supaya kita mengakui semua perbuatan kita, dan yang paling penting adalah kita harus bertobat. Ya, Tuhan Yesus juga mau kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Nah, kalau orang itu tidak mau memaafkan kita dan tidak mau mengampuni kita, kita harus terima. Ya, kita nggak boleh marah. Karena apa? Karena ini adalah perbuatan kita. Ya, ini adalah akibat dari kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan. Ya, kita tetap harus berbuat baik kepada teman kita itu. Ya, kita tetap harus meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Nah, anak-anak ingat ya, anak harus selalu ingat ya bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Pada saat kita melakukan kesalahan yang paling besar, pada saat kita nggak tahu harus bagaimana, kita ingat bahwa Tuhan Yesus Dia datang ke dunia itu untuk mencari orang-orang yang berdosa. Ingat ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini itu untuk mencari orang-orang yang berdosa, yaitu kita-kita ini. Ya, kita-kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kita sudah melakukan sebuah kesalahan besar, kita bertobat, kita mengaku di hadapan Allah, kita cari Allah, jangan cari ke tempat-tempat yang lain ya, jangan cari ke orang-orang yang malah nanti bisa memberikan kita nasihat-nasihat yang tidak baik. Pertama-tama kita harus cari kepada Tuhan. Atau mungkin kamu bisa minta nasihat dari papa mama kalian, atau mungkin kalian bisa minta nasihat dari lause-lause kalian atau hamba-hamba Tuhan. Mereka pasti akan memberikan firman Tuhan yang akan menguatkan, yang akan memberikan kelegaan pada diri kalian bahwa kalian tetap disayang oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus mau kita datang kepada Dia, mengakui dosa-dosa kita dan bertobat percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Allah akan mengampuni semua dosa kita. Ya, Dia akan menghapuskan semua kesalahan kita dan akan menyucikan hati kita. Ya, jadi ingat ya anak-anak ya. Tadi firman Tuhan bilang apa? Bahwa Tuhan Yesus datang untuk siapa? Untuk siapakah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Untuk orang berdosa. Iya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa. Ya, Tuhan Yesus datang untuk setiap orang, untuk semua orang, ya. Tapi kalau kita ada, tapi khususnya karena setiap orang itu berbuat dosa, maka datang. Tapi kalau ada yang berasa aku nggak berdosa, aku nggak butuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap datang untuk mereka. Hanya Tuhan Yesus mau mereka datang dan percaya. Nah, apakah anak-anak mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita? Mau ya? Oke, sekarang kita mau hafal ayat mas. Ayat mas kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Isinya adalah
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, sekarang siapa yang mau baca firman Tuhan? Olivia. Yang lain di mute ya, Olivia aja yang buka speakernya. Ayo Olivia boleh baca firman Tuhan sambil dihafal ya Olivia. Ayo, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, jadi Allah nggak tunggu kita sempurna dulu. Allah nggak tunggu, udah nanti kalau waktu kamu udah nggak berdosa, baru aku mengasihi kamu. Itu kasih manusia, tapi kasih Allah nggak seperti itu. Pada saat kita berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Ya, pada saat kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah udah langsung menyiapkan juru selamat ya untuk kita. Ya, Allah udah langsung ya otomatis gitu loh. Itu karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Ayo, siapa lagi yang mau baca firman Tuhan? Siapa? Ya, Gaby. Natalie sebentar ya. Ayo, sekarang Gaby. Natalie habis ini ya, Natalie ya. Boleh ya? Habis ini, habis Cici Gaby, nanti Natalie ya. Oke, ayo Gaby. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ayo Natalie. Ayo, Natalie boleh buka speakernya. Natalie mau baca? Bukan, maksudnya mau bilang. Bilang apa? Natalie mau bilang apa? Selesai belum? Kenapa? Udah selesai belum? Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi mau selesai. Natalie tunggu sebentar ya. Sebentar lagi. Nah, sekarang siapa lagi yang mau baca? Lausa, saya mau baca. Aku mau baca. Yang mau baca? Lausa, Oh, ya boleh. mau baca. Rian dulu ya. Saya Rian juga dulu. mau baca, Lausa. Aku mau baca. Ya, oke Rian. Sekarang Rian. Clara, ini pakai laptopnya itu, jadi namanya belum diganti. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Namanya Natasha, Ci. Oh, Natasha. Oke, Natasha. Ayo, boleh baca. Clara. Ini sama Clara. Ayo, Ya udah, 1, Natasha. 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ini ayat hafalan dihafal ya. Jadi kamu punya satu ayat yang kamu tanamkan di hati dan pikiran kamu. Pada saat kamu membutuhkannya, firman itu akan menolong kamu. Ya, oke. 2 orang lagi yang boleh, ya 2 orang lagi. Langsung kasih kesempatan 2 orang lagi. Siapa lagi? Lausa, aku mau baca. Siapa yang mau baca? Aku juga mau baca. Oke, sekarang langsung kasih ya. Baca. Oke, sekarang yang baca Chloe sama Chris. Siapa lagi? Lausa, Chelsea mau baca. Oke, ya udah nambah deh 3 orang deh, 3 orang lagi ya. Jadi Chloe, apa tadi itu Chelsea sama Chris. Oke, sekarang Chris dulu. Ya, Chris dulu. 1, 2, 3. Salam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan dia kepada kita oleh karena Kristus mati berdosa. Ya. Oke, sekarang Chloe. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Bos, ayo Chelsea. Roma 5 ayat 8. Akan
tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, bagus. Nih Lause kasih kesempatan lagi nih. Siapa lagi yang mau baca? Ya. Oke, Radit. Oke, Radit. Ya, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, satu lagi Lovian ya. Tadi Lovian juga mau. Ya, Lovian nyalain dong speakernya, kameranya, biar langsung lihat nih Lovian yang mana sih orangnya. Ya, oke, kita kenalan Lovian. Ayo Lovian baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, bagus. Angelina mau nggak? Mau, ayo. Angelina nyalain speakernya. Buka speakernya. Akan tetapi Roma 5. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Roma 5 ayat 8. Oke, ada lagi yang mau? Ada lagi? Nah ya, oke. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Speakernya semuanya ditutup dulu, jadi nanti nggak berisik suaranya. Ayo speakernya ditutup. Sudah. Speakernya ditutup ya. Oke. Nah, firman Tuhan yang tadi kamu sudah baca, kamu ingat ya, simpan baik-baik di dalam hati dan pikiran kalian. Suatu hari banyak sekali firman-firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Ya, jadi kamu harus hafal setiap minggu kan kamu dapat ayat mastul, ayat hafalan. Kamu hafal, ya, karena kita di dalam dunia ini kita banyak menemukan hal-hal yang kita tidak bisa, kita nggak bisa atasi. Kita butuh ayat hafalan itu untuk menolong kita, ya. Jadi kalian hafalkan ayat hafalan itu, ya. Yuk kita berdoa ya, lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau begitu baik kepada kami, manusia-manusia yang berdosa. Engkau datang ke dalam dunia untuk mencari kami, Tuhan. Sebetulnya kami tidak layak di hadapan Tuhan, tapi begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Engkau datang ke dalam dunia, Engkau mau mati untuk kami, Engkau mau menebus dosa kami. Tuhan, kami mau percaya. Kami mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kami. Kami mau mentaati seluruh firman Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami lemah. Kami sering jatuh. Kami sering tidak berdaya. Kami membutuhkan Tuhan untuk menolong kami. Dan kiranya setiap minggu firman yang sudah kami dengar, ayat-ayat firman-Mu yang sudah kami terima dari sekolah minggu, boleh kami ingat. Kami tanamkan di dalam hati kami sebagai penuntun jalan kami. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita ke kelas masing-masing ya. Kita masuk ke breakout lagi, kita masuk ke kelas masing-masing. Ya, yang kelas 1, kelas 2, yang TK, yang